Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Aku tidak membutuhkan apapun kecuali Allah, Tuhanku. Malaikat Jibril yang asalnya menawarkan bantuan pergi. Betul, ibrohnya adalah berusahalah sekuat tenaga untuk Allah, lalu kemudian pasrahkan semua hasilnya hanya kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga titahnya dari Allah sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sindo sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesejahteraan dunia dan akhirat, kesejahteraan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Sobat Sindo, hari ini kita akan berkisah tentang perjalanan seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu inspiratif. Namanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena semua nabi-nabi itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kisahnya adalah Nabi Ibrahim ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kaumnya. Menyeru kaumnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kaumnya menolaknya. Kaumnya mencacinya, tidak menerimanya. Tapi Nabi Ibrahim tetap mendakwahkannya. Bahkan mencoba untuk membuka logika berpikir mereka. Nabi Ibrahim mengatakan, apakah kalian akan menyembah patung yang tidak memberi manfaat dan tidak juga mendatangkan madarat? Bahkan Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berpikir bagaimana yang makhluk-makhluk yang ada di langit itu pun bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya tidak pernah tenggelam, tidak pernah menghilang. Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaumnya tidak pernah peduli, kaumnya tidak pernah mendengar. Bukan hanya kaumnya, bahkan para petinggi-petingginya, bahkan rajanya sekalian, yaitu Namrud laknatullah alaih, itu mereka juga tidak mau mendengar dakwahnya atau panggilan seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisahnya kemudian Namrud marah dan mengumpulkan masyarakatnya untuk menyaksikan sebuah hukuman yang saat itu merupakan hukuman paling kejam. Mereka mengumpulkan tumpukan kayu-kayu yang besar dan mereka juga membuat alat pelontar. Nabi Ibrahim diikat di alat pelontar itu. Alat pelontar yang besar, raksasa bentuknya. Karena tumpukan dari kayu itu pun tumpukannya sangat tinggi, melebihi bukit. Jadi Nabi Ibrahim diikat. Ketika Nabi Ibrahim diikat, kira-kira nih, kalau itu terjadi ke dalam diri kita, kita yang menjadi Nabi Ibrahim saat itu, diikat, disaksikan oleh rakyat, dan akan dibakar. Kira-kira apa perasaan kita saat itu? Dan ini pun yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim didatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai Nabi Allah Ibrahim, apa yang kau butuhkan dariku? Ini maksudnya malaikat Jibril mau ngasih bantuan, mau ngasih support system. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Aku tidak membutuhkan apapun kecuali Allah, Tuhanku. Malaikat Jibril yang asalnya menawarkan bantuan pergi. Nabi Ibrahim hanya membutuhkan Allah. Akhirnya turunlah firman Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin dan menjadi tempat yang selamat untuk Ibrahim. Apa yang terjadi? Kisahnya sungguh membelalakan mata orang yang memandang saat itu. Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan api itu, selamat dari kobaran api, tidak kurang apapun.
tidak helai rambutnya, tidak helai bajunya, apalagi pakaiannya atau celananya. Selamat. Dan Nabi Ibrahim merasakan adem, tentrem keluar dari tempat pembakaran tersebut. Maka di antara mereka, rakyat itu, ada yang kemudian bertaubat, ikut ajaran Nabi Ibrahim, tetapi banyak juga yang masih nggak mau dengar. Tetap saja bisikan setannya mengatakan, ini Ibrahim sedang melakukan trik, tipu muslihat, sedang melakukan hoax. Maka Nabi Ibrahim kemudian berjalan meninggalkan kaumnya yang mendustakannya dan tetap mendakwahkannya. Termasuk Namrud juga sama, tidak beriman pada akhirnya kepada dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim kemudian keluar dari tempat itu yang kita kenal dengan negeri Babilonia, kemudian pindah ke negeri yang lain. Nah, Sobat Sindo sekalian, bagaimana Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya, kemudian dihukum oleh kaumnya, tetapi hukuman itu tidak menyurutkan hati, pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim menyerahkan semuanya, urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di detik-detik krusial itu, di momen-momen sangat kritis itu, pertolongan Allah datang. Kira-kira apa ibroh yang bisa kita ambil dari kisah selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api ini? Betul, ibrohnya adalah berusahalah sekuat tenaga untuk Allah, lalu kemudian pasrahkan semua hasilnya hanya kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga titahnya dari Allah sudah jelas. Hai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Ini sebuah epik yang sangat luar biasa. Oleh karena itu dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang paling banyak diberikan cobaan-cobaan dan ujian-ujiannya. Salah satunya tadi, dibakar oleh kaumnya sendiri, tetapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ketawakalan yang paling paripurna hanya kepada Allah. Kalau kita berada dalam kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan berusaha sekuat tenaga untuk mendakwahkan kebaikan, mengajak kepada kebenaran, tetapi orang sekitar tidak mau peduli, orang sekitar mencuekkan kita, maka serahkan urusan hanya kepada Allah. Kalaupun orang sekitar ini kemudian menghujat, mencaci, bahkan menghukumi kita dengan hukuman sosial misalnya, jangan pernah gentar. Nabi Ibrahim pun sama. Dulu Nabi Ibrahim akan merasa sendirian. Akan tetapi dengan kebesaran hatinya, Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya pasti akan datang. Ketika datang malaikat Jibril alaihissalam menawarkan bantuan, Nabi Ibrahim tetap tidak bergeming. Tetap meyakini nanti Allah yang akan menolong saya. Dan akhirnya betul, yang menolong adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya Nabi Ibrahim alaihissalam bisa saja saat itu menerima bantuan dari malaikat Jibril. Akan tetapi beliau tidak melakukannya. Mengajarkan kepada kita, pasrah itu totalitas. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.